pasti calon-calon itu akan memikirkan 2 putaran itu kemungkinan menangnya akan lebih kecil. Jadi kalau nanti mereka kalah di pemilu sesungguhnya, mereka akan mengatakan, wah kami tidak terima, maka majukanlah ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan ada si paman, paling tidak temannya si paman di sana kan. Ketika orang mengatakan satu putaran di mana elektabilitasnya masih jauh, masih belum mencapai katakanlah 49% atau biar aman di 50%, tidak ada, itu bisa ada agenda framing di situ. Hati-hati. Oke, sahabat forum, kita kembali lagi ke kuasa rakyat. Nah, saya di segmen kedua ini, saya pengen membahas secara khusus soal survei. Ya. Ini survei ini membingungkan, ya. Dan mayoritas lembaga survei itu seolah-olah ya sudah mengarah ke Pilpres ini satu putaran. Ya. Ini menurut Bang Emrus itu betul nggak nih satu putaran? Baik, kalau bicara tentang satu putaran dengan survei yang dilakukan oleh dari Kompas itu ya, bahwa tertinggi itu Prabowo sama Gibran sekitar hampir 40%, sekaligus mengkonfirmasi bahwa tidak satu putaran. Karena satu putaran itu kan 50% plus 1 dan ada pakai dan sekian menang di sekian beberapa provinsi. Untuk dua syarat ini tidak terpenuhi. Syarat pertama adalah 50% plus 1. Nah, rentangnya kalau kita lihat 10% masih ada, gitu ya, masih ada. Jadi justru saya melihat hasil survei ini membantah secara langsung bahwa tim sukses tim sukses Prabowo Prabowo Gibran mengatakan satu putaran ditolak secara statistikal, ditolak secara riset, gitu ya. Jadi oleh karena itu saya kira dua putaran sangat-sangat kecil atau bahkan mendekati nol lah kalau satu putaran gitu ya. Baru kedua kalau kita bicara angka ini, sebenarnya kalau kita orang peneliti dalam konteks katakanlah rentang waktu yang sangat singkat, bahwa penurunan elektabilitas Ganjar sangat signifikan dari 35 ya, 34 sampai menjadi 15. Ada sekitar lebih dari atau mendekati 10%. 2 digit mendekati gitu ya. Lebih dari 15%. Artinya 15%, artinya angka itu kan dari sekarang kan jadi 15 gitu ya. 15, sekian. Hampir hilang 20%, Pak. Ya, hampir hilang 20%. Nah, dengan rentang waktu seperti itu bisa berubah angka itu kecuali ada suatu peristiwa luar biasa. Misalnya, para kandidat calon yang disurvei itu ada melakukan tindakan yang di luar akal sehat. Tapi ini kan tidak ada berjalan. Jadi oleh karena itu saya terus terang saya mencurigai angka ini. Bukan berarti Kompasnya yang saya curigai. Karena Kompas kredibel. Saya harus apresiasi. Tetapi bisa nggak kemungkinan penelitian ini, Kompas melakukan penelitian secara natural, secara ilmiah, secara saintifik. Tetapi sebelum disurvei, ada nggak intervensi pihak-pihak tertentu? Ini oleh karena bansos yang boleh jadi. Intervensi tertentu kepada khusus terutama yang samplingnya kan 1000 sekian samplingnya itu bisa diberikan suatu treatment tertentu. Ini yang perlu pertanyaan kita, artinya angka-angka statistik ini harus kita bongkar secara kualitatif. Ada apa di balik itu, gitu ya? Bukan berarti kalau Kompas kita apresiasi dan sangat kredibel. Nah, oleh karena itulah maka jangan-jangan ada ini yang perlu kita perdalam, intervensi kepada responden oleh bukan orang Kompas. Tetapi ada kepentingan pihak lain. Karena memang bisa saja, wah kapan Kompas mereka bisa saja mereka dapat data itu akan dilakukan survei sehingga ada intervensi tertentu. Ini perlu karena angka itu sangat jauh sekali. Kecuali ada peristiwa yang luar biasa. Tidak ada peristiwa yang luar biasa kok bisa. Paling pergeseran itu pengalaman kami melakukan suatu survei semacam itu paling tinggi 5%. Paling tinggi bergeser 5%. Sudah tinggi sekali itu. Maka oleh karena itu angka ini harusnya di rentang 5% berbeda jadi secara konstan gitu ya. Baru kemudian adalah katakanlah perbandingan ini. Begitu angka tersebut yang perlu kita bahas secara kualitatif. Tidak ada jaminan bahwa yang disurvei lebih tinggi akan menjadi pemenangnya. Contoh, pada putaran pertama di Jawa Tengah, bukan putaran pertama, ketika Ganjar Pranowo calon gubernur pada periode pertama, dia tidak termasuk elektabilitas yang tinggi. Tetapi karena mesin politik PDI Perjuangan bergerak dengan baik, maka
Ganjar Pranowo menjadi pemenang. Kalau periode kedua saya kira udah hampir pasti menang karena panggung politik sudah dipegang gitu ya. Jadi oleh karena itu tidak ada jaminan. Kita lihat saja, apalagi di DKI juga pernah dialami Ahok. Betul. Artinya tidak jaminan juga. Nah, oleh karena itulah maka kita melihat bahwa survei ini ada sebagai potret sesaat dengan adakah intervensi kepada responden yang kita tidak tahu. Dan Kompas boleh jadi belum mendalami itu. Sehingga boleh saja ada pergerakan-pergerakan siluman kan. Bisa saja terjadi. Okay. Artinya dari survei yang ada ini, Abang dengan yakin bahwa ini nggak mungkin satu putaran? Secara statistik, akal sehat, dan kemudian analisis saintifik, kalau masuk satu putaran, minimal dia harus mencapai di angka 49%. Oke, walaupun tetap tidak jaminan. Iya, saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, ini ada dua hal yang menarik yang perlu kita soroti dari hasil survei Kompas. Yang pertama, ini ada peningkatan lonjakan ya. Ada lonjakan suara paslon nomor 2 yang luar biasa. Ya. Sementara nggak ada sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan. Sementara pada saat yang sama ada penurunan suara paslon nomor 3 yang luar biasa, yang agak tidak masuk akal ini. Iya. Penurunannya 20-an%. Hampir 20%. Ya kan? Hampir 20%. Kalau 34 kan selisih 1%, 19%. Iya. Ini kan tadi betul Bang Emrus bilang, kecuali ada tsunami politik. Iya. Ini kan semuanya normal. Begitu juga yang kalau Anies antara 15 dengan 20%, ini 16. Iya. Itu relatif nggak terlalu ini ya. Pasangan nomor relatif 1. Konstan lah ya perubahannya. Artinya dari sisi elektabilitas. Lalu kemudian yang kedua, ini undecided votersnya itu hampir 29%. Iya. Bagaimana Mbak Dian melihat hasil survei yang seperti ini? Itu yang menarik. Waktu saya membaca itu, siapa yang tidak menentukan itu? 28% itu rata-rata perempuan dan usia 40 sampai 60. Artinya sebenarnya kelompok perempuan ini masih ingin mengamati mana sih calon yang punya keberpihakan terhadap perempuan. Karena dia sudah tahu semua calonnya laki-laki. Artinya ini perempuan jauh lebih rasional. Perempuan jauh lebih rasional, satu itu. Kedua, dia ingin melihat pergerakan, masih ingin melihat pergerakan. Dan yang ketiga, dari pemilu ke pemilu, perempuanlah menjadi pemilih tertinggi. Betul. Artinya pengaruh perempuan itu akan sangat besar. Tetapi kita lihat calon-calon ini tidak semuanya jeli melihat kekuatan perempuan. Semua suaranya mengarah ke orang muda kan, milenial itu sebabnya kelompok tua karena 52% itu. 52%. Jangan lupa di antara 52% itu setengahnya perempuan. Setengahnya perempuan dan di usia pemilih-pemilih yang lain juga setengahnya perempuan. Maka perempuan sekitar 50% atau sekitar 49, sekian persen dia adalah pemilih. Dan rata-rata pemilih yang teguh yang memang dia datang ke TPS dan memilih itu perempuan. Yang lainnya dia ikut teriak, ikut kampanye pada masanya pemilu, dia nggak pas pencoblosannya belum tentu dia datang. Itu yang masih harus dikerjakan oleh calon-calon ini dengan baik. Pertama, bagaimana program para calon, kalau saya melihat punyanya Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud dari diskusi kemarin, debat kemarin, berkali-kali ya dia menyebut perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia yang perlu mendapatkan pemberdayaan dan afirmasi gitu. Tapi yang kelompok lain kan nggak menyuarakan itu. Jadi kalau orang kan harus mikir, benar saya milih ini, yang lainnya kok enggak gitu. Kok enggak bicara. Tidak satu pun dia menyebut kata perempuan. Oke, kita kembali ke survei tadi. Artinya kalau melihat angka ini kan hampir pasti satu putaran itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Satu putaran memang tidak mungkin. Kalau karena masih terlalu jauh ya berubahnya dari angka 39 ke 50 plus 1 pasti akan sangat sulit untuk 63 hari ini. Iya kan benar ya? Iya. Ini ada survei yang juga dilakukan oleh Ep Saifullah Fattah. Dia sudah ngomong di Bandung, meskipun dia belum mengumumkan secara rinci hasil surveinya. Yang menarik itu
jumlah responden dari survei yang dilakukan oleh EF ini besar sekali. Ya, sementara responden dari survei-survei yang sudah diumumkan ini kan sekitar 1.200-an. Responden seluruh Indonesia. Iya. Nah, yang dilakukan oleh EF ini besar sekali. Gitu. Berapa? Yang dia sampaikan itu satu provinsi kalau nggak salah 1.200 per provinsi. Itu artinya besar sekali. Nah, yang menarik itu menurut EF itu perolehan suara paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 sudah di atas 20%. Paslon nomor 1 dan nomor 3 itu sudah di atas 20%. Gitu. Lalu kemudian paslon nomor 3 itu masih jauh dari 40%. Nah, dengan begitu dia mengkonfirmasi tadi bahwa ini omong kosong yang dibilang satu putaran. Iya, nah, tidak mungkin satu putaran. Kalau begitu hasil surveinya, lalu apa yang dimaksud dengan framing satu putaran ini? Adakah agenda di balik itu? Oh iya. Apa itu? Pasti calon-calon itu akan memikirkan 2 putaran itu kemungkinan menangnya akan lebih kecil. Karena kalau dia misalnya di satu putaran dia menang, dia tidak akan bertarung lagi. Tapi kalau ketika 2 putaran, salah satu yang tidak masuk di putaran kedua ini, suaranya akan kemana? Bisa jadi kalau misalnya yang masuk Prabowo dan Ganjar, suara Anies mau kemana? Gitu kan? Itu bisa jadi ke Prabowo, bisa jadi ke Ganjar. Dan itu pasti akan pertarungan yang lumayan berat. Demikian juga kalau Anies dan Ganjar yang masuk atau Prabowo dan Anies yang masuk, suaranya ini akan kemana gitu. Jadi itu akan lebih berat dan peluang untuk menangnya itu kayak 50-50 gitu. Karena orang yang suaranya nggak terbawa ini pasti akan diserahkan pada salah satu dari dua orang itu. Iya. Oke, saya ke ini Bang Emrus. Bang Emrus, ini berkaitan dengan komunikasi. Apa kira-kira efek dari narasi yang ramai didengung-dengungkan soal ini Pilpres ini bakal satu putaran. Pemilu bakal satu putaran. Itu kan narasi yang dibangun oleh berbagai lembaga survei. Secara komunikasi, apa efek yang akan ditimbulkan? Bang Sebastian tadi dulu mengatakan framing, gitu ya. Jadi saya tidak menyebut dalam pemilu kita. Kalau nanti saya sebut di pemilu kita, calon nomor 1, nomor 3, saya bisa dibawa ke pengadilan, gitu kan. Tetapi anggap saja di suatu negara, mimpilah. Di Konoha. Di Konoha atau di mana, dengan 3 kandidat, gitu ya. Artinya apa? Salah satu paslon mengatakan satu putaran, begitu ya. Jadi kalau nanti mereka kalah di pemilu sesungguhnya, mereka akan mengatakan, wah kami tidak terima, maka majukanlah ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan ada si paman, paling tidak temannya si paman di sana kan. Nah, jadi menjustifikasi. Yang kedua adalah bahwa kalaupun misalnya, ini bukan di Indonesia loh ya, supaya saya tidak dituntut Konoha atau di mana. Nah, kalaupun mereka melakukan kecurangan, justifikasi bahwa kami sudah katakan satu putaran, jadi bukan karena kecurangan, jadi kami logik, sangat bisa diterima. Sudah ada hasil surveinya gitu. Wah, karena apa? Sudah suatu rancangan. Jadi saya terus terang mengatakan, ketika orang mengatakan satu putaran di mana elektabilitasnya masih jauh, masih belum mencapai katakanlah 49% atau biar aman di 50%, tidak ada, itu bisa ada agenda framing di situ. Hati-hati. Karena ini para politician, tapi saya tidak katakan di Indonesia, itu punya agenda-agenda tertentu. Sehingga kalaupun ada kecurangan dilakukan, atau boleh jadi terstruktur dilakukannya, sistematis. Masih terstruktur. Ya. Jadi mereka kalau kalah, wah nggak benar itu pemilu. Atau kalau menang, ya wajar, kami sudah prediksi sebelumnya. Untuk itu kalau memang para kandidat dimanapun terjadi itu, janganlah mendahului kehendak yang kuasa. Sebaiknya mereka berjuang untuk menjadi pemenang. Jangan mendahului kehendak yang kuasa. Kita break dulu, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yang kuasa rakyat padahal.